Tugas Matematika Ekonomi dan Keuangan. Nama, Fahira Marcella. Prodi Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Marcella dengan NIM 502100019 dari kelas Ekonomi Syariah 5A. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian matematika. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu matematika. Asal kata matematika adalah dari mathein, artinya mempelajari atau belajar. Dengan mempelajari matematika, kita akan terbiasa mengatur jalan pemikiran dengan sistematis. Ibarat pepatah yang mengatakan, untuk dapat mengendarai mobil, harus belajar menyupir. Untuk dapat supir mobil yang baik, dia perlu pengetahuan matematika. Matematika merupakan sarana atau pendekatan untuk suatu analisa. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar matematika dan bisnis. Matematika ekonomi sebagai cabang yang membahas masalah ekonomi dengan pendekatan dari lambang-lambang ekonomi yang memanfaatkan konsep dan teknik perhitungan. Matematika ekonomi merupakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi adalah matematika murni merupakan induk atas suatu ilmu. Nah, sedangkan matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan pada dunia ekonomi. Rumus dari matematika ekonomi akan saya jabarkan, yaitu rumus matematika ekonomi yang akan saya jabarkan yaitu J sama dengan B0 ditambah B1 Y, yang mana J adalah konsumsi, Y adalah pendapatan, dan B0 dan B1 Y adalah konsumsi. kita akan membahas tentang model ekonomi. Model ekonomi adalah pola dari suatu teori ekonomi yang dinyatakan secara verbal, diagram, dan matematis. Adapun hubungan matematika dengan model ekonomi adalah model ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penentuan harga, untung dan jual rugi, bunga pinjaman, pajak, dan lain sebagainya. Pada materi ketiga, kita akan membahas tentang hubungan linier dalam penerapan ekonomi. Fungsi linier dalam penerapan ekonomi ada 4, yaitu 1. Fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan. 2. Fungsi biaya dan penerimaan. 3. Fungsi konsumsi dan tabungan. Dan 4. Analisis ulang atau pokok. Kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Seperti yang kita ketahui, fungsi permintaan itu yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa, yang mana rumusnya adalah I sama dengan A dikurang BP, atau P sama dengan A per B dikurang 1 per BQ. Selanjutnya mengenai fungsi penawaran, yang mana fungsi penawaran itu yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa, yang mana rumusnya adalah I sama dengan min A ditambah BP, atau P sama dengan A per B ditambah 1 per BQ. Pada materi keempat, kita akan membahas tentang fungsi biaya, penerimaan, dan laba. Pada fungsi penerimaan atau pendapatan dilambangkan dengan rumus R atau revenue,
atau TR yang disebut dengan total revenue. Rumusnya R sama dengan P dikali Q, yang mana P ini adalah harga jual. R adalah total penerimaan. Dan Q adalah jumlah produk. Lihat ya teman-teman. Ini untuk fungsi permintaan atau pendapatan. Ada fungsi biaya. Fungsi biaya ini dilambangkan dengan huruf C atau yang disebut dengan cost. Cost itu biasanya disebut juga dengan TC atau total cost. Yang mana pada fungsi biaya ini terdiri dari fixed cost atau yang disebut dengan FC dan variable cost atau yang disebut dengan FC. Nah, jadi fungsi biaya ini adalah fungsi yang tidak bergantung pada jumlah FC biaya tetap. FC itu tadi adalah fixed cost. Contohnya, pembiayaan uang kos, dan pembiayaan belanja bulanan. Selanjutnya ada variable cost atau tadi disingkat dengan FC. Nah, FC ini adalah variabel yang berubah-ubah atau biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Saya paham ya teman-teman. Rumusnya FC atau variable cost dengan dikali P kali Q. Yang ketiga ada total cost atau yang disingkat tadi TC. TC ini adalah penjumlahan antara biaya tetap dengan variabel. Rumusnya TC sama dengan FC ditambah VC. TC ini tadi adalah total cost dan FC adalah fixed cost dan VC adalah variable cost. Baiklah teman-teman, dari penjelasan tersebut, kesimpulan pada materi keempat ini adalah FC adalah biaya tetap. FC tadi adalah panjangan dari fixed cost. Kedua, VC. Nah, VC ini adalah variable cost yang artinya biaya tidak tetap. Yang terakhir adalah TC. TC ini adalah total cost. Total cost ini pengertiannya adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap. Total cost ini total pengeluaran yang berpengaruh terhadap jumlah total produksinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.